Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan tentunya semangat mengikuti perkuliahan MBL di sesi UAS ini. Ya. Walaupun IPB ini terkesan agak maksa ya, memulai perkuliahan ke-8 dimulai di hari Kamis. Ya. Oke, jadi kita akan kuliah di hari Jumat, kemudian responsi di hari Selasa, hingga nanti kita akan kena libur ya di hari Jumat kalau tidak salah 15 April. Di 15 April itu kita kena libur sehingga nanti kita akan kembali lagi ke jadwal semula, kuliahnya hari Selasa, kemudian responsinya hari Jumat. Oke, pertama kita coba review terlebih dahulu ya terkait materi perkuliahan ke-8 MBL ini. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat slide kuliahnya. Oke, jadi di perkuliahan ke-8 ini, di mata kuliah MBL kita mempelajari pemodelan matematika dengan sistem persamaan linear. Ya, mulai dengan pengenalan matriks terlebih dahulu ya, karena matriks ini digunakan bisa kita gunakan ketika kita menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, jadi terkait dengan matriks ini dimulai dengan definisi dari matriks ya, kemudian notasinya seperti apa ya, bagaimana penulisannya ya. Kemudian ada terkait dengan elemen matriks dan ordo ya. Ordo ini bisa disebut ordo, bisa disebut ukuran ya, bisa disebut dimensi. Kemudian di sini juga ada beberapa matriks khusus ya, ada matriks segi, segitiga atas, segitiga bawah, dan matriks identitas. Kemudian dipelajari juga operasi matriks ya, mulai dari penjumlahan dan pengurangan ya. Ingat bahwa dua buah matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan kalau ordonya itu sama ya, ukurannya sama. Kemudian ada perkalian dengan skalar, ada transpose ya, transpose itu mudah saja ya, tinggal baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Kemudian ada dua buah perkalian dua buah matriks ya. Perkalian dua buah matriks itu terdefinisi kalau banyaknya kolom matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris matriks yang kedua. Itu baru bisa dikalikan sehingga nanti ukuran dari matriks yang hasil kalinya ya, banyaknya barisnya itu sama dengan banyaknya baris matriks pertama, banyaknya kolom itu banyaknya kolom matriks kedua. Oke, kemudian dipelajari juga mengenai hukum operasi matriks ya, mulai dari penjumlahan ya, pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian matriks ya, dan transpose matriks. Oke, ini diberikan contohnya ya. Kemudian di sini juga diberikan definisi dari persamaan linier. Persamaan linier itu adalah penjumlahan ya dari perkalian konstanta ya atau koefisien dengan variabel. Nanti ini sama dengan suatu konstanta di ruas kanannya. Nah, ini ada contoh yang persamaan linier, ada contoh yang bukan persamaan linier. Nah, kalau misalkan kita punya persamaan liniernya itu lebih dari satu, kemudian kita gabung, itu nanti kita sebut sebagai sistem persamaan linier. Oke, kemudian terkait dengan sistem persamaan linier itu kita tertarik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Artinya kita mencari nilai-nilai ya dari peubah-peubah yang ada di dalam sistem persamaan linier ini yang memenuhi semua persamaan yang ada. Nah, SPL ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk matriks ya, perkalian matriks, matriks A ini matriks koefisien-koefisiennya, kemudian matriks X ini adalah variabel-variabelnya, dan matriks B ini adalah matriks konstanta yang ada di ruas kanan dari sistem persamaan linearnya. Kemudian ada istilah matriks koefisien, ada di istilah matriks yang diperbesar atau matriks gandeng ya. Kemudian ada istilah SPL homogen atau tak homogen. Oke, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan sistem persamaan linier.
Jadi kalau ada soal cerita kita modelkan terlebih dahulu ya ke dalam sistem persamaan linear baru kita selesaikan. Di sini penyelesaiannya itu baru menggunakan metode substitusi ataupun metode eliminasi ya ataupun gabungan keduanya. Nah, bisa juga menyelesaikan SPL itu menggunakan ini ya operasi baris dasar. Ini namanya operasi baris dasar. Jadi operasi baris dasar itu ada 3 buah ya. Ada yang menukar apa namanya 2 buah baris ya. Ada yang mengalihkan suatu baris dengan konstanta, kemudian ada yang menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Oke, itu adalah operasi baris dasar, kemudian ada yang dinamakan dengan ekivalen baris ya. Jadi suatu matriks itu dikatakan ekivalen baris dengan matriks yang lain ya kalau misalkan dari matriks tersebut ya kita bisa dapatkan suatu matriks dengan menggunakan serangkaian OBD. Ini diberikan juga contohnya. Oke, saya kira itu materi perkuliahan ke-8. Tugas kelompoknya di sini ada 5 buah paket, ya masing-masing paket terdiri atas 3 soal, ya, soal matriks, soal operasi matriks, kemudian soal OBD dan soal sistem persamaan linear. Oke, mungkin di sini agak ada ralat ya. Jadi yang paket 5 nomor 1 ini bukan AXC, ini harusnya ABC ya. Karena diketahui matriksnya A, B, sama C. Oke, untuk pembagiannya sudah disampaikan di forum diskusi. Oke, jadi setiap kelompok ini submit soal yang berbeda ya. Ini sudah saya bagi seperti ini. Oke, seperti biasa saya selalu merekomendasikan ke semua orang untuk mengerjakan semua soal yang ada di tugas ini ya, walaupun yang disubmit hanya 1 atau 2 soal saja. Oke, mungkin sebelum ke latihan soal, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materinya, atau ada request, ada materi yang ingin dijelaskan lebih lanjut, dipersilahkan. Oke, mungkin belum ada. Kalau belum ada berarti kita lanjutkan ke latihan soal ya. Oke, saya tidak perlu menawarkan lagi ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung saja ya, bisa langsung on mic ya, bisa raise hand ataupun tulis pertanyaannya di chat ya, dipersilahkan. Oke, mungkin untuk mengawali soal latihan saya mulai dari nomor 2 terlebih dahulu, silahkan dicoba dikerjakan dulu. Dan seperti biasa nanti dituliskan dulu jawabannya di kolom chat.
Oke, sudah ada yang menjawab di kolom chat. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab B. Yang lain bagaimana? Oke, ada yang menjawab E juga. Oke, kita coba bahas ya. Oke, di sini ada dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B, ya, di mana kedua perusahaan ini itu menerima karyawan berdasarkan dua buah tes, ya, tes kepribadian sama tes akademik. Hanya saja kriteria dari kedua perusahaan tersebut itu berbeda. Kalau perusahaan A, tes kepribadiannya 30%, tes akademiknya 70%. Sementara perusahaan B, tes kepribadiannya itu yang 70%, tes akademiknya itu yang 30%. Nah, di sini ada mawar ya yang mengikuti tes di kedua perusahaan tersebut. Skor akhirnya ya di perusahaan A nilainya 66, sementara di perusahaan B itu 74. Yang ditanyakan adalah tes kepribadian mawar itu berapa. Oke, jadi kita misalkan ya, misalkan nilai tes kepribadian mawar ini sebagai X. Ya. Kemudian nilai tes akademik mawar itu kita misalkan sebagai Y. Ya. Oke, jadi di sini kita punya dua buah variabel. Nah, untuk mendapatkan skor akhir itu seperti apa sih ya? Skor akhir yang pertama ya di perusahaan A. Di perusahaan A tes kepribadian itu kan 30% ya. Jadi 30% tes kepribadian, nilai kepribadian tes kepribadian mawar itu apa? X ya. Jadi 30% dikalikan X ya. Oke, ditambah ya dengan tes akademiknya. Tes akademiknya kan bobotnya 70%. 70% dari nilai tes akademik mawar. Nilai tes akademik mawar itu Y ya. Dan ini skor akhirnya itu harus sama dengan 66. Jadi di sini kita punya sebuah persamaan linear. Kemudian skor akhir mawar di perusahaan B yang 74. Nah, di perusahaan B proporsi tes kepribadiannya kan 70%. Ya, jadi 70% dikalikan X ditambah dengan tes akademiknya bobotnya 30%, ya 30% Y itu sama dengan 74. Nah, sehingga kita punya persamaan linear yang kedua. Oke, jadi dari cerita ini kita berhasil membuat sebuah sistem persamaan linear ya yang terdiri atas dua persamaan ya dan dua buah variabel X sama Y. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan kan X-nya itu berapa? Oke, tinggal kita selesaikan saja ya. Jadi yang pertama ini kan 30% itu 0,3X ya. 0,3X tambah 0,7Y sama dengan 66. Kemudian 0,7X ditambah 0,3Y sama dengan 74. Nah, karena kan yang ditanyakan X, kita lebih mudah mengeliminasi Y. Ya. Kita eliminasi Y-nya, ini kita kalikan 3, ya, yang ini kita kalikan 7. Yang ini jadi 0,9X ditambah 2,1Y, ya, sama dengan 66 kali 3. Ini karena ujian atau kuisnya boleh pakai kalkulator ya, pakai kalkulator aja ya. Ini 198. Kemudian 7 kali 0,7 itu 4,9 X ya ditambah dengan 0,3 kali 7 itu 2,1 Y sama dengan 74 dikali 7 itu 518. Oke, dari sini tinggal kita kurangi aja ya. 0,9 dikurangi 4,9 itu minus 4X. Ya. Kemudian 198 dikurangi 518 itu minus 320. Pakai kalkulator aja ya. Dari sini kita dapat X-nya 320 dibagi 4. Itu adalah 8
Oke. Di sini ada juga ya yang di chat yang menjawab D ya, karena jawaban yang benar adalah yang D. Nilai tes kepribadian mawarnya 80. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 3. Silahkan dicoba dulu nomor 3. Kok pas jawab apa kan? Betul ya, jadinya. Oke, sudah mulai masuk jawabannya di kolom chat. Ada yang menjawab E, C, yang menjawab A. Oke, mungkin agak sedikit tricky ya pertanyaannya. Oke, jadi di sini ada acara seminar ya. Kemudian cenderamata-nya itu berupa flash disk. Nah, kalau misalkan ada 10 peserta dapat 2 flash disk, 6 peserta dapat 1 flash disk, maka nanti sisanya itu akan mendapat 3 flash disk. Kemudian kalau misalkan ada satu orang yang menolak mendapatkan flash disk, maka peserta lain itu mendapatkan 2 buah flash disk. Yang ditanyakan adalah berapa sih banyaknya peserta seminar? Oke, ini kita misalkan aja ya banyaknya peserta seminarnya. Ini saya misalkan sebagai variabelnya N gitu ya, banyaknya peserta seminar.
Kemudian satu lagi variabelnya apa ya? Satu lagi itu bisa kita misalkan adalah banyaknya flash disk ya. Banyaknya flash disknya ini kita misalkan sebagai M misalkan ya. Oke, kita lihat dulu yang ini ya, kalimat kedua di sini. Kalau ada 10 peserta dapat 2 flash disk ya, berarti banyaknya flash disk ya, itu akan sama dengan ya, kalau ada 10 peserta mendapatkan flash disk, berarti ini kan ada 20 flash disk ya, yang dibagikan ke 10 peserta. Jadi ada 10 dikali 2, ini kan 20 flash disk ya. Banyaknya flash disk itu sama dengan 20 ditambah dengan 6 peserta dapat 1 flash disk, berarti ini ada total ada 6 flash disk ya. Jadi 6 dikali 1 ditambah dengan sisanya ya. Sisanya tuh ada berapa sih pesertanya ya? Banyaknya peserta kan ada sebanyak N ya. 10 peserta udah dapat masing-masing 2, 6 peserta udah dapat masing-masing 1 flash disk. Berarti sisanya ini ada berapa banyak pesertanya? Sisanya itu adalah N dikurangi 16 ya. Jadi sisa pesertanya adalah N dikurangi 16 ya. 16-nya itu dari 10 sama 6 ini ya. Masing-masing mendapatkan 3 buah flash disk ya. Jadi dikali dengan 3. Jadi ini adalah banyaknya flash disk. Oke, kalau misalkan dari yang kedua gimana? Ya banyaknya flash disk itu berapa sih? Kalau ada satu orang yang menolak mendapatkan flash disk, jadi satu peserta ini nggak dapat flash disk ya, jadi 1 dikali banyaknya flash disknya berarti 0. 1 dikali 0 ditambah dengan peserta yang lain. Peserta yang lain itu ada berapa banyak ya? Kan banyaknya peserta ada N, satu orang menolak, berarti peserta yang lain itu ada sebanyak N dikurangi 1. Itu akan mendapatkan 2 buah flash disk kali 2. Oke, jadi dari sini kita punya 2 buah persamaan ya. Yang ini dari sini kita punya M sama dengan 20 ditambah 6, 26 ya. 26 ditambah 3N dikurangi 16 kali 3 itu 48. Dari sini kita punya M itu sama dengan 2N min 2. Oke, karena yang ditanyakan adalah N ya. Yang ditanyakan banyaknya peserta seminar, ya sudah kita dari 2 buah persamaan linear ini kita eliminasi M saja ya. Kita eliminasi M-nya atau kita samakan aja ya kedua samanya, jadi 26 ditambah 3N dikurangi 48 itu sama dengan 2N dikurangi 2 gitu ya. 2N-nya pindah ke sini sisa N ya, 26 pindah ke sana jadinya ini 48 dikurangi 2 dikurangi 26 ya. Sehingga kita akan punya N-nya 48 kurangi 28 itu sama dengan 20. Oke, jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang benar adalah yang A. Oke, selamat kepada yang menjawab dengan benar tadi. Oke, kita lanjutkan dulu ke nomor 4. Silakan dicoba dikerjakan dulu nomor 4.
Oke, sudah ada yang masukin jawaban di kolom chat. Ada yang menjawab E. Kita coba bahas ya. Oke, di sini diberikan 3 buah matriks A, B, C ya. Ketiganya itu berordo atau berukuran 2 kali 3 ya. Banyaknya barisnya 2, banyaknya kolomnya 3. Kemudian elemen-elemennya itu masih ada yang dalam bentuk variabel A, B, C, D, E, F ya yang belum diketahui nilainya. Oke, di sini diketahui bahwa matriks A itu sama dengan 4 kali matriks B dikurangi C. Yang ditanyakan adalah ini AB ditambah C kali E min F ditambah D itu berapa nilainya. Oke, 4B dikurangi C itu bisa dilakukan nggak ya? Terdefinisi tidak. Kalau misalkan kita punya matriks B ukurannya 2 kali 3. Kalau kita kalikan skalar ya, kalikan dengan 4, ukurannya itu akan tetap ya, ukurannya akan tetap 2 kali 3. Jadi 4B ini adalah matriks berukuran 2 kali 3. Matriks C-nya berukuran 2 kali 3. Nah, karena 4B dan matriks C itu ukurannya sama, berarti bisa kita kurangkan seperti ini ya. Operasi pengurangan ini bisa kita jalankan. Oke, kita coba jalankan dulu operasi 4B dikurangi C-nya ya. Oke, berarti 4B ya. 4B itu berarti 4A ya, kita kalikan 4 semua elemennya ya. 4C min 4A ya, atau 4C min A aja kayak gini. Kemudian 4E min F. Kemudian 4 kali 2 itu 8, 4 kali 1 itu 4, 4 kali F. Ya, ini 4B ya, dikurangi matriks C-nya itu tadi 2, 4, 2, 3 DE. Oke, ini hasilnya apa? Oke, berarti 4A dikurangi 2, setiap elemen yang bersesuaian ya, itu kita kurangkan. Jadi 4A dikurangi 2 ya. Kemudian 4C min A dikurangi 4, 4E min F dikurangi 2. Kemudian yang baris kedua 8 kurangi 3, 5, 4 dikurangi D, sama 4F dikurangi E. Ini adalah 4B dikurangi C. Nah, A itu sama dengan 4B min C. Oke, 2 buah matriks itu kita katakan sama kalau apa? Kalau ukurannya sama dan setiap elemen yang bersesuaian itu juga sama ya. Ini ukurannya udah sama ya, sama-sama 2 kali 3. Tinggal setiap elemen yang bersesuaian itu nilainya harus sama. Oke, kita mulai dari elemen baris 1 kolom 1 dulu ya. Jadi dari sini kita akan peroleh 4 itu sama dengan 4A dikurangi 2. Dari sini kita akan peroleh min 2 dipindahkan ke kiri jadi plus 2 jadi 6 ya. 6 sama dengan 4A. Dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 3/2. Oke, kemudian kita beralih ke ini dulu ya. Apa namanya, baris kedua kolom ke-1. B ditambah 3 itu sama dengan 5. Jadi yang ini B tambah 3 sama dengan 5. Dari sini kita akan peroleh B-nya 5 dikurangi 3 itu 2. Oke, jadi nanti A kali B-nya nanti kita akan peroleh ini 3/2 dikalikan 2. Ya. Oke, kita cari C. Kita beralih ke baris pertama kolom kedua. Ya. Baris pertama kolom kedua, di sini diperoleh C min 1 itu sama dengan, C min 1 sama dengan 4 ya, kali C min 4A dikurangi 4. 4C min A-nya ini kita jabarkan jadi 4C dikurangi 4A. Oke, dari sini kita peroleh C min 1 sama dengan 4C. A-nya kan 3/2 ya, 3/2 kali 4 itu 6. 6 dikurangi 4. Oke, kita pindahkan ke sini. Min 6 min 4 itu min 10 ya, kita pindahkan ke sini 10 dikurangi 1
sama dengan 4C dikurangi C. 9 sama dengan 3C, dari sini kita peroleh C-nya sama dengan 3. Oke, kemudian kita beralih, jadi ini nanti 3 ya. Beralih ke baris kedua, kolom kedua ya. Ini A-nya -2, kemudian -2 itu sama dengan 4 dikurangi D. Oke, berarti kita akan punya -2, D-nya aja pindah ke sini ya, D sama dengan 4 tambah 2. D-nya sama dengan 6. Oke, kemudian kita cari M-F. Ini kita bisa peroleh dari baris pertama kolom ketiga. Ya. Itu 2 sama dengan 4 M-F. 4 kali M-F dikurangi 2. Di sini kita peroleh 4 ya. -2-nya pindah ke kiri jadi +2, 2 plus 2 4, 4 sama dengan 4 kali M-F. Di sini kita peroleh M-F itu sama dengan 1. Yang ini nggak perlu ya, yang baris kedua kolom ketiga 10 sama dengan 4F-E itu nggak perlu ya, karena kan yang di sini butuh informasi M-F. Jadi karena kita udah tahu M-F itu 1, jadi kita nggak perlu cari E-nya berapa, F-nya berapa, itu nggak perlu ya. Langsung aja masukin 1 di sini, ditambah D-nya 6. Oke, sehingga kita akan peroleh ini 3 tambah 3 tambah 6 ya, sama dengan 12. Oke, jadi benar ya jawabannya E ya. Saya kira mayoritas menjawab dengan benar. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 7. Coba dikerjakan dulu nomor 7. Oke, sudah ada yang memasukkan jawaban di kolom chat. Jawabannya C. Oke, kita coba bahas ya. Oke, di sini ada balok
ya, ukurannya panjangnya A, lebarnya B, tingginya C. Ya, kemudian diketahui keliling-kelilingnya, ya, keliling alas, keliling sisi tegak, keliling samping, ya. Yang ditanyakan adalah volume baloknya. Oke, kita coba gambarkan dulu aja baloknya ya. Ini katakanlah misalkan baloknya seperti ini, ya. Oke, panjangnya A ya. Jadi kita misalkan di sini A, lebarnya B, ya, kemudian tingginya adalah C. Oke, diketahui keliling alas balok itu 36 cm. Keliling alas itu berarti ini ya, persegi panjang yang di bawah ya, itu kelilingnya adalah A tambah B tambah A tambah B. Jadi 2A ditambah 2B itu sama dengan 36. Kemudian keliling sisi tegaknya 30 ya. Sisi tegaknya ini ya. Jadi A ditambah C tambah A tambah C itu sama dengan 30. Jadi 2A tambah 2C itu sama dengan 30. Ya. Kemudian sisi samping ini ya, kelilingnya itu B tambah C tambah B tambah C. Jadi 2B ditambah 2C itu sama dengan 26. Yang ditanyakan adalah volume balok ya. Jadi volume balok itu kan tinggal panjang kali lebar kali tinggi, ABC-nya itu berapa. Oke, kita cari dulu aja masing-masing. Dari yang ini dulu aja ya, kita kurangi. Kita akan dapatkan, dari sini kita akan dapatkan 2A dikurangi 2B ya, 2C dikurangi 2C kan habis. 30 dikurangi 26 itu 4. Kemudian kita gunakan lagi yang ini. 2A ditambah 2B sama dengan 36. Ya, ini kita tambahkan aja. Nanti dapat 4A ya, min 2B tambah 2B 0 sama dengan 36 tambah 4, 40. Ya, dari sini kita akan peroleh A-nya itu 10. Ya. Oke, tinggal kita masukkan lagi ke sini ya. Substitusi lagi 2 kali A itu 20 ditambah 2B sama dengan 36. Dari sini kita akan peroleh 2B sama dengan 16, B-nya sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Oke, jadi ini dari sini ya. Kemudian kita masukkan lagi aja ke sini. 2A-nya 20 ditambah 2C sama dengan 30 ya. Jadi 2C sama dengan 10, dapat C-nya sama dengan 5. Dari sini kita akan peroleh volumenya itu adalah 10 ya kali 8 kali 5 ya, sama dengan 400 cm kubik. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, saya kira mayoritas menjawab dengan benar ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan lagi dulu ya ke nomor 8. Ya. Oke, ini nomor 8 ini bukan soal pilihan ganda, jadi saya langsung bahas saja. Ya. Oke, di sini diketahui matriks A. Ya. Matriks A elemennya adalah AIJ. Ya. AIJ ini adalah elemen pada baris ke I, kolom ke J. Kemudian ukuran matriksnya itu 3 kali 2. Ya, artinya banyaknya barisnya 3, banyaknya kolomnya 2. Nah, elemennya itu didefinisikan dengan rumus seperti ini. Yang pertama adalah diminta menuliskan matriks A lengkap dengan elemen-elemennya. Ya. Oke, jadi untuk nomor 8, matriks A-nya kan berukuran 3 kali 2 ya. Jadi kita buat matriks berukuran 3 kali 2, banyaknya barisnya 3, banyaknya kolomnya 2. Oke, kemudian baris pertama itu adalah A11, A12, baris kedua itu A21, A22, baris ketiga itu A31, A32. Oke, kemudian, nah ini berapa nih masing-masing elemennya? Bergantung pada definisi ini ya.
Oke, kita lihat dulu untuk yang I-nya lebih besar dari J, ya, indeks barisnya lebih besar dari indeks kolom. Yang I-nya lebih besar dari J itu yang mana ya? Itu yang ini ya, yang A21, A31 sama A32 ini. Ini kan indeks barisnya lebih besar dari indeks kolom. 2 itu lebih dari 1, 3 itu lebih dari 1, 3 itu lebih dari 2. Nah, kalau indeks barisnya lebih besar dari indeks kolom, IJ-nya itu katanya sama dengan 0. Jadi ini kita ganti dengan 0, ya, ketiganya. Kemudian yang indeks barisnya sama dengan indeks kolom, I-nya sama dengan J itu yang mana? Yang ini ya, A11 sama A22, ini I-nya sama dengan J. Oke, yang I-nya sama dengan J katanya IJ-nya itu diganti 1, jadi A11-nya 1, A22-nya 1. Kemudian untuk yang indeks barisnya lebih kecil dari indeks kolom, itu sisa A12. A12 yang ini yang I-nya kurang dari J ya. 1 itu kan kurang dari 2. Nah, kalau I-nya kurang dari J, katanya isinya I tambah J. Berarti A12 itu adalah 1 ditambah 2. 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Oke, jadi ini adalah matriks A. Oke, kemudian matriks A transpose. Yang ditanyakan kan A transpose A ya. Matriks A transpose itu berarti matriks yang ukurannya kebalikan dari matriks A. Ya. Kalau matriks A ukurannya 3 kali 2, A transpose itu berarti 2 kali 3. Oke, 2 kali 3 di mana baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya. Jadi ini baris pertamanya jadi 1, 0, 0. Baris keduanya 3, 1, 0. Jadi kolom pertama matriks A jadi baris pertama matriks A transpose. Ya. Kolom kedua matriks A jadi baris kedua matriks A transpose. Oke, kemudian A transpose dikalikan A. Ini bisa dikalikan nggak ya? Matriks A kan A transpose kan ukurannya 2 kali 3. Matriks A itu ukurannya 3 kali 2. Ya. Kita lihat ini sama enggak? Kan sama ya. Banyaknya kolom matriks A itu sama dengan banyaknya baris matriks. Banyaknya kolom matriks A transpose itu sama dengan banyaknya baris matriks A. Ya, sehingga bisa dikalikan ya. Dan nanti hasilnya ya itu adalah 2 kali 2 matriks A transpose A-nya. Oke, jadi kalau kita hitung 100 310 dikalikan dengan 130100, ini akan jadi matriks berukuran 2 kali 2. Oke, untuk dapat elemen pertama baris pertama, elemen baris pertama kolom pertama itu kita kalikan baris pertama matriks A transpose kali kolom pertama matriks A. Jadi 1 kali 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 hasilnya 1. Kemudian baris pertama kolom kedua kita kalikan baris pertama kolom kedua. 1 kali 3 3 tambah 0 kali 1 0 ya tambah 0 kali 0 0. 3 tambah 0 tambah 0 itu 3. Kemudian untuk dapat elemen baris kedua kolom pertama kita kalikan baris kedua kolom pertama. 3 kali 1, 3. 1 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 3 tambah 0 tambah 0 itu 3. Kemudian terakhir baris kedua kolom kedua. Ya, itu kita kalikan baris kedua kolom kedua. 3 kali 3, 9. Tambah 1 kali 1, 10. Tambah 0 kali 0 tetap 10. Ini adalah matriks A transpose kalikan A. Oke, waktunya sudah lewat tapi saya masih ingin bahas dulu ya, sedikit lagi saja. Kalau misalkan ada yang mau live duluan juga dipersilahkan. Oke, saya mau bahas dulu nomor 9 ya. Di sini diberikan matriks A ya. Ini ukurannya 2 kali 3, yang ditanyakan adalah matriks B yang diperoleh dari serangkaian OBD ya terhadap matriks A. Di sini ada 3 buah OBD. Oke, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah OBD yang terdekat dengan A, yaitu S12. Jadi kita gunakan di sini S12. S12 ini adalah tipe OBD yang jenisnya adalah EIJ. Ya. EIJ ini adalah menukarkan baris ke I dengan baris ke J. Ya. Baris
ke I sama baris ke J-nya ditukar. Jadi S1, 2 ini kita menukarkan baris 1 sama baris kedua. Baris ke-1-nya isinya adalah baris kedua, baris keduanya isinya adalah baris ke-1. Oke, selanjutnya dikenakan OBD E2 dalam kurung 2. E2 dalam kurung 2. Ini kalau kita lihat ini adalah OBD jenis yang kedua ini. Mengalihkan baris ke I dengan konstanta K. Jadi kita kalikan baris kedua ya dengan konstanta 2. Jadi kita akan peroleh 1, 0, min 1, baris pertama tetap. Baris keduanya kita kalikan 2, jadi 6, 2, 4. Terakhir kita gunakan ya OBD ini E21 min 6. E21 min 6 berarti kita tambahkan ya min 6 kali baris ke-1 ya ke baris kedua. Yang berubah apa? Baris kedua. Ya, yang berubah adalah baris kedua. Jadi baris keduanya ini kita tambahkan dengan min 6 kali baris pertama. Baris pertamanya tetap. Baris pertamanya tetap, baris keduanya yang kita tambahkan dengan min 6 kali baris pertama. Ya, jadi min 6 kali 1, min 6 tambah 6, 0. Min 6 kali 0, 0, 0 tambah 2, 2. Min 6 kali min 1, min 6 kali min 1 itu 6, ya 6 tambah 4, 10. Oke, setelah semua OBD-nya itu dilaksanakan, hasil akhirnya ini adalah matriks B. Jadi matriks B-nya ini adalah ini. Oke, dan karena matriks B ini bisa diperoleh dari serangkaian OBD terhadap matriks A, maka kita sebut matriks B itu ekivalen baris dengan matriks A. Oke, mungkin satu lagi saja ya, nomor 12. Di sini tentukan A jika diketahui matriks A-nya seperti ini, matriks A-nya seperti ini, dan X kali A kali X transpose ditransposkan itu adalah matriks O. Ya, matriks O ini adalah matriks 0. Matriks yang semua unsurnya 0. Oke, kita cari aja XA X transpose. Oke, kita tentukan dulu XA dulu aja. Ya. XA-nya kan berarti 1A kali min 2, 1, min 1, 1. Matriks X ini matriks yang berukuran 1 kali 2. Ya. Matriks A ini berukuran 2 kali 2. Banyaknya kolom matriks X sama dengan banyaknya baris matriks A sehingga bisa dikalikan. Dan nanti hasil kalinya itu matriks berukuran 1 kali 2. Oke, berarti ini kita kalikan ya. 1 kali min 2, min 2, min 2 ditambah dengan A kali min 1 min A. Ya. Jadinya min 2 min A. Ini kurang panjang. Min 2 min A. Kemudian ini 1 kali 1, 1. Ya. A kali 1 itu A, jadi 1 tambah A. Oke, sekarang kita kalikan XA, kalikan dengan X transpose. XA ini kan matriksnya 1 kali 2 ya. X transpose itu jadinya 2 kali 1. Nah, banyaknya kolom matriks XA itu sama dengan banyaknya baris matriks X transpose ya. Jadi nanti ini hasilnya adalah 1 kali 1 ukurannya. XA-nya ini min 2 min A, 1 plus A, kemudian X transpose-nya itu berarti 1A. Ini jadi matriks yang berukuran 1 kali 1. Oke, min 2 min A kali 1 itu min 2 min A. Ya. Min 2 min A. Kemudian 1 plus A dikalikan A. Itu adalah A plus A kuadrat. Ya, jadi matriksnya ini berukuran 1 kali 1. Jadi ini min A tambah A-nya coret ya. Jadinya A kuadrat min 2. Oke, dan ini harus sama dengan matriks O ya. Matriks O itu matriks yang isinya 0. Ya, karena di sini matriksnya berukuran 1 kali 1, berarti unsurnya cuma ada 1 yaitu 0. Dari sini kita peroleh
A kuadrat min 2 itu sama dengan 0. Tinggal diselesaikan persamaan ini ya, kita jadi A plus akar 2 kali A min akar 2. Dari sini kita peroleh A-nya itu min akar 2 ya, atau A-nya itu sama dengan akar 2. Oke, saya kira itu terkait soal latihannya. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Bapak, Ya, silahkan. ya izin bertanya, untuk yang OBD itu berarti operasinya biasanya ditentukan dari soalnya ya Pak? Belum tentu. Jadi yang OBD itu ada yang soalnya seperti ini, diberikan ya serangkaian OBD-nya, baru kita tinggal menjalankan aja ya. Ada juga yang soalnya itu B-nya udah diketahui, A-nya udah diketahui, kita harus nyari OBD-nya. Jadi kita harus cari OBD-nya supaya nanti dapat suatu matriks yang diketahui. Nanti contohnya itu ada di tugas kelompok ya. Nah ini misalkan di paket 1 nomor 2 ini diberikan matriks A ya. Yang ditanyakan adalah OBD-nya harus seperti apa supaya nanti setelah OBD itu akan menghasilkan suatu matriks ini ya, matriks segitiga atas dengan semua elemen diagonalnya 1. Begitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, jadi nanti yang ini dicoba dulu ya. Saya tidak hafal kelompok berapa nanti yang dapat paket 1 nomor 2, nanti kita bahas di responsi. Oke, barusan saya baca juga saran-saran di PPBM ya. Ada yang menyarankan bagaimana kalau misalkan di responsi tugas kelompoknya yang presentasinya itu mahasiswa yang mengerjakan. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak ada yang menanggapi, saya masih pakai sistem yang waktu UTS saja ya. Saya yang menjelaskan, kalau misalkan mungkin saya tanya, ya, misalkan ke kelompok yang menjawab, kalau misalkan saya nggak ngerti ya jawaban kelompoknya, nanti mungkin saya tanya ke ke yang menjawab gitu, bagaimana penjelasannya. Oke, karena waktunya sudah lewat banget ya, kita cukupkan ya pertemuan Zoom pada pagi hari ini ya. Saya cukupkan ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.